Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, melihat pegunungan Yuanling, Xiaoyan merasa kecewa. Meskipun pegunungan terlihat sangat besar, itu jauh lebih rendah daripada pegunungan Warcraft. Dan yang lebih penting, pegunungan itu sangat monoton. Semuanya berbatu, dan di sana tidak ada vegetasi hijau. Apakah ini pegunungan roh asal? Xiaoyan berbisik dengan kecewa. Xiaoya di samping juga menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Berlatih di sini sama sekali tidak baik untuk meningkatkan kekuatanmu. Tak satu pun dari mereka mengerti bahwa guru Tielin ingin mereka berlatih di tempat ini selama 3 bulan. Namun, yang mengejutkan Xiaoyan adalah saat ini sudah ada kerumunan orang di pinggiran dataran itu, dan ketika melihat sekeliling, penuh dengan kepala manusia. Pegunungan Yuanling yang biasanya cukup sepi, tiba-tiba menjadi ramai, dan kebisingan terus terdengar. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan sihir macam apa yang dimiliki pegunungan ini, yang menyebabkan begitu banyak orang kuat datang. Di luar dataran luas pegunungan Yuanling, kerumunan orang dan suara bising membuat pegunungan Yuanling mendidih setelah bertahun-tahun terbenam. Di antara kerumunan, Xiaoyan melihat beberapa sosok yang dikenalnya, Zhu Gepeng, Liu He, dan Liu Zhen dari keluarga Liu. Semuanya ada di antara mereka. Tepat ketika Xiaoyan hendak meminta seseorang untuk bertanya, Xiaoyan melihat sosok lainnya yang dikenalnya. Dia melihat Liu Xiaohui, si Raja Panas. Dan Liu Xiaohui jelas melihat Xiaoyan juga. Liu Xiaohui segera mendekati Xiaoyan dengan senyum di wajahnya dan menyapa Xiaoyan seperti teman lama. Xiaoyan, lama tidak bertemu. Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu juga. Lalu, Xiaoyan berkata lagi, apa yang kamu lakukan? Kami sedang menunggu kemunculan pegunungan roh asal. Liu Xiaohui tersenyum. Xiaoyan lalu bertanya, bukankah itu pegunungan roh asal? Liu Xiaohui tersenyum menjelaskan, itu tidak dapat dianggap sebagai pegunungan roh asal. Itu hanya dapat dihitung sebagai puncak gunung es dari pegunungan roh asal. Bahkan bukan puncak gunung es. Pegunungan roh asal yang sebenarnya jauh lebih besar daripada pegunungan yang kita lihat. Xiaoyan bertanya lagi, apa yang ada di pegunungan roh asal? Mengapa ada begitu banyak orang di sini yang menunggu pegunungan roh asal itu muncul? Liu Xiaohui menjawab tanpa ragu, Yuanling Quan. Yuanling Quan. Xiaoyan terkejut dan kemudian bertanya lagi, apa itu? Segera Liu Xiaohui tanpa pamrih memberitahu Xiaoyan tentang pegunungan Yuanling dan Yuanling Quan. Orang-orang ini ada di sini untuk pembaptisan mata air roh sumber, ucap Liu Xiaohui. Setelah mendengarkan penjelasan Liu Xiaohui, mata Xiaoyan menyala dengan api. Sumber pembaptisan musim semi spiritual ini, aku harus mendapatkannya. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan, kamu harus berhati-hati dengan orang-orang di sana. Liu Xiaohui tiba-tiba menunjuk sekelompok orang tidak jauh dan menasehati Xiaoyan. Itu saja. Xiaoyan melihat ke arah jari Liu Xiaohui dan melihat bahwa itu adalah sekelompok pria dan wanita muda dengan pakaian hitam. Seolah-olah merasakan tatapan Xiaoyan, tatapan sekelompok orang juga melihat ke arah Xiaoyan. Liu Xiaohui berkata lagi, mereka berasal dari Akademi Dewa Perang.
sekelompok orang yang kuat dan kejam. Akademi Dewa Perang. Apakah itu Akademi Dewa Perang yang setenar Akademi Sengnan? Ucap dari Xiaoyan. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Liu Xiaohui mengangguk dan berkata lagi, Akademi Perang ini dan Akademi Sengnan kita adalah saingan. Jadi, kita harus sangat berhati-hati dengan mereka. Kamu juga siswa Akademi Sengnan. Kenapa aku tidak melihatmu di akademi? Xiaoyan bertanya dengan heran. Mendengar pertanyaan itu, Liu Xiaohui tersenyum. Senior, kenapa kamu belum menjawab pertanyaanku? Ucap dari Xiaoyan. Liu Xiaohui menunjuk ke gunung Yuanling yang sepi di dataran dan berkata sambil tersenyum. Akademi tinggi Sengnan yang kamu lihat persis seperti gunung Yuanling di depanmu, ini bukan perguruan tinggi Sengnan yang asli, tetapi tes yang ketiga dari Akademi Sengnan. Tes ketiga Akademi Sengnan, ucap dari Xiaoyan. Ya, sepertinya kamu telah lulus 2 ujian pertama Akademi Sengnan, tetapi jauh lebih sulit daripada yang kamu pikirkan. Untuk memasuki Akademi Sengnan, yang paling kritis dan sulit adalah ujian ketiga, ucap Liu Xiaohui. Apa tes ujian ketiganya? Xiaoyan bertanya lagi. Aku tidak bisa memberitahumu. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu secara alami akan tahu kapan saatnya tiba. Tes itu sangat menarik, Liu Xiaohui menjawab. Melihat ekspresi misterius Liu Xiaohui, Xiaoyan tahu bahwa ujian itu pasti tidak mudah. Liu Xiaohui tiba-tiba berteriak, akan segera dimulai, dan segera ada sentuhan api di matanya, dan dia menatap dataran tak berujung di depannya. Ada suara keras antara langit dan bumi. Energi surga dan bumi di hutan tak berujung bergegas ke langit dan bumi. Ketika energi surga dan bumi melonjak, dataran di depannya menjadi ilusi. Kekuatan ruang berguling di dataran seperti gelombang laut, dan gemuruh terus terdengar. Tiba-tiba, sebuah lubang besar tampak terkoyak di langit, di atas dataran. 1 perak bersinar. Lubang besar yang berfluktuasi meluas dengan cepat di langit. Melihat itu, semua orang terkejut dan berteriak, "Apa itu?" Banyak orang yang hadir datang ke dataran besar di hutan untuk pertama kalinya dan bingung dengan kemunculan tiba-tiba dari pemandangan ini. Fluktuasi spasial yang mengerikan dimuntahkan dari lubang besar dan segera berubah menjadi serangkaian bilah cahaya spasial perak meledak ke arah dataran di bawah. Pedang cahaya lubang spasial. Semua orang berteriak tanpa sadar, dan mereka semua melihat dengan takjub. Para pembudidaya yang tinggal di dataran buru-buru membuka keterampilan tubuh mereka dan terbang keluar dari dataran. Bila cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan kemudian melesat ke tanah di bawah. Hujan pedang cahaya berlanjut untuk sementara waktu, dan saat hujan pedang cahaya terus turun, tanah di dataran itu menjadi benar-benar ilusi. Di tanah ilusi, fluktuasi spasial terus menyebar. Melihat pemandangan yang luar biasa, mata semua orang dipenuhi dengan api. Di sini Origin Ki sangat kaya. Suara keras dan gemuruh terus bergema dari langit, dan kekuatan ruang di dataran itu semakin menakutkan. Apakah pegunungan roh asal muncul? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu suara Xiaoyan jatuh, tiba-tiba ada ledakan keras di langit. Seolah-olah gulungan gambar tiba-tiba terbuka. Pegunungan yang sangat besar tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat yang sama, membawa aura spiritual surga dan bumi yang sangat kaya. Pemandangan itu luar biasa dan megah. Tetapi itu nyata dan ilusi. Melihat pemandangan nyata dan ilusi di depan mereka,
Semua orang yang hadir tercengang dan ada keterkejutan yang mendalam di wajah mereka. Mereka melihat sejumlah gunung yang menjulang tinggi, seolah-olah muncul dari udara tipis. Perlahan muncul ke segala arah. Dalam sekejap, bagian langit dan bumi ini dipenuhi dengan makna kuno, seolah membuka gerbang ke zaman kuno. Pegunungan yang menjulang perlahan muncul di depan semua orang. Melihat pemandangan yang luar biasa, semua orang yang hadir terkejut. Di tepi dataran tak berujung ini, ruang berfluktuasi dengan cahaya perak yang menyilaukan, membentuk penghalang ruang transparan, menutupi pegunungan Yuanling yang tak berujung. Melihat itu, Xiaoyan bergumam, apakah ini pegunungan roh asal-asli? Lalu Liu Xiaohui berteriak, ayo kita pergi, melambai kepada siswa lain dan kemudian bergegas menuju pegunungan Yuanling terlebih dahulu. Kemudian, Xiaoyan, Xiaoya, dan sekelompok siswa dari Akademi Shengnan mengikuti dengan cermat. Melihat orang-orang dari Akademi Shengnan memasuki pegunungan Yuanling, orang dari Akademi Dewa Perang juga mengikuti dan memasuki pegunungan Yuanling. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke pegunungan Yuanling dengan padat, dan hutan gunung yang awalnya sunyi juga menjadi hidup. Sosok-sosok yang memasuki pegunungan Yuanling sangat menakutkan. Beberapa dari mereka ada di sini untuk pembaptisan mata air Yuanling yang legendaris. Tetapi, ada juga banyak orang yang mencari harta karun tersembunyi di pegunungan. Singkat cerita, tiba-tiba Xiaoyan melihat banyak orang dari kejauhan terbang di atas gunung. Xiaoyan lalu melesat ke arah orang itu. Segera setelah dia terbang mendekati puncak gunung, Xiaoyan melihat tatapan kebencian dari kedua orang itu. Kedua orang itu adalah Zhu Gepeng dan Zhu Gecheng. Dengan tawa dingin Zhu Gepeng berkata, Xiaoyan, sekarang aku datang bersama anggota klanku. Jangankan 1 Xiaoyan, bahkan 10 Xiaoyan pun takkan bisa lari dari kami. Kata-kata Zhu Gepeng bergema keras di langit dan langsung menarik perhatian banyak orang. Mendengarkan kata-kata menantang Zhu Gepeng, Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata, maaf, aku tidak tertarik dengan tantangan membosankan semacam ini. Dengan kilatan tubuhnya, Zhu Gepeng muncul tepat di depan Xiaoyan dan kekuatan tirani meledak. Xiaoyan, menyingkirlah, Liu Xiaohui berteriak dan menarik Xiaoyan. Energi pertempuran melonjak di tubuhnya dan dia meledakkan dengan pukulan. Puan! Dengan ledakan keras, di mana keduanya bertemu, ledakan kekuatan fluktuasi energi yang kuat dengan cepat menyebar. Setelah konfrontasi yang kuat antara keduanya, Zhu Gepeng dan Liu Xiaohui keduanya mundur, dan kedua belah pihak saling menatap. Akademi Shengnan, apa benar mereka dari Akademi Shengnan? Zhu Gepeng bergumam. Sebagai anggota klan Liu, dia tahu betapa menakutkannya Akademi Shengnan, dan para tetua klan berulang kali memperingatkan untuk tidak berbicara dengan Akademi Shengnan. Zhu Gepeng lalu berkata, Liu Xiaohui, kamu sangat agung, berani bertarung denganku. Mendengar itu, Liu Xiaohui tidak memperdulikannya dan langsung pergi bersama siswa Akademi Shengnan yang lainnya. Singkat cerita, Xiaoyan beserta yang lainnya tiba di puncak gunung dan mereka melihat ke gua perak yang berkilauan di seberang gunung. Di gua besar itu, cahaya perak berkedip dan semburan fluktuasi spasial yang mengerikan terus mengalir dari gua, berubah menjadi badai. Yuanling Jade Immortal Fine telah muncul. Seruan kegembiraan tiba-tiba terdengar. Apakah Yuanling Jade Immortal Fine benar-benar muncul? Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, comment, share ke teman-teman kalian ya.
Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.